Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Kita masih akan mengkaji mendengarkan tausiah dari Ahilman tentang Nabi Muhammad is my idol. Nah, dengan tema selanjutnya atau subtemanya sikap mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Bunda, Bunda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan terbaik dalam hidup. Iya apa iya? Betul apa betul? Yang bilang ini bukan AA, tapi pujian baginda Nabi sebagai suri teladan itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada, kata Allah, di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswah, suri teladan hasanah terbaik. Betul? Jadi kalau ada yang bertanya siapakah manusia terbaik di muka bumi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baginda Nabi, suri teladan terbaik, contoh terbaik. Nabi itu teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Iya. Dari bangun tidur, kemudian Nabi beraktivitas sampai tidur kembali, semuanya adalah teladan terbaik. Betul? Rasanya nggak cukup 1 jam 2 jam sehari 2 hari untuk membahas kemuliaan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat jadi suami, beliau adalah suami yang baik. Betul? Suami terbaik, tidak pernah marah kepada pasangannya. Allahu Akbar. Sabarnya luar biasa, sayangnya luar biasa. Betul? Ibu pengen punya suami kayak Nabi Muhammad? Ngaca atuh Bu. Ibu teh kumaha jawaban teh ieu teh? Ngaca gimana? Iya, ari ibu udah kayak Khadijah apa belum? Iya, gimana belajar? Saya cerita dikit deh. Khadijah itu istri yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu satu kali pernah gelisah, pernah sedih, menatap wajah Khadijah, semua kegelisahannya langsung hilang. Kebayang nggak? Sekarang pertanyaannya, ibu punya suami, suami ibu punya masalah di luar. Lihat wajah ibu hilang masalah tambah masalah. Hilang masalah atau tambah masalah? Assalamualaikum. Salam. Udah? Iya. Jadi sulit memang. Maka baginda Nabi itu suri teladan terbaik. Betul? Bagaimana Nabi begitu luar biasa mencintai istrinya. Mungkin ibu pernah tahu kisahnya. Satu kali baginda Nabi pernah dibuatkan minuman, judulnya manis yang datang asin. Anggap saja judulnya teh manis yang datang teh asin. Ustadz mau tanya, kalau suami ibu judulnya teh manis yang datang teh asin, kira-kira marah atau tidak? Naik darah tingginya asin. Ngambek tidak? Ayo kita belajar Nabi Muhammad seperti apa sikapnya. Ya Allah, judulnya teh manis yang datang teh asin, diminum sama Nabi. Rasanya apa? Disimpan lagi minumnya. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, kenapa engkau tidak habiskan air minum teh ini? Itu suami ibu jawabannya kayak begitu. Beda tuh. Bu. Suami ibu begitu jawabannya. Kisah Rasul itu beda Bu. Tapi baginda enggak, jawabannya gimana? Diminum, disimpan.
Beliau muji ini minuman. Aisyah istriku, ya Humairah, lihat. Jadi kalau manggil istri tuh muji, betul? Aisyah tuh punya pipi kemerah-merahan, panggilannya ya Humairah. Khadijah dipanggilnya ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Allahu Akbar. Ibu dipanggil apa sama suami? Neng. Jadi luar biasa. Kata baginda Aisyah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Aisyah dipuji senang tidak? Senang. Istri dipuji sama suami senang enggak? Senang. Ya Rasul, nikmat. Tapi sayang Aisyah, apa? Tapi sayang Aisyah, apa? Aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Mau enggak malam ini engkau minum teh berdua denganku di cangkir yang sama dengan teh yang sama? Sebenarnya mohon maaf kalau bicara kesel manusiawi, kesel apa enggak? Tapi cara Nabi melampiaskan perasaan tuh luar biasa. Sampai singkat cerita, ya Rasul, aku mau minum denganmu. Aisyah nanya, tadi sebelah mana engkau meletakkan bibirnya? Jadi Aisyah tuh kalau Nabi bekas bibirnya sebelah kanan, Aisyah pun sebelah kanan. Maka diminum sama Aisyah. Rasanya apa? Ketika rasanya asin disimpan itu tehnya, Aisyah mau nunduk sama Nabi minta maaf. Apa Nabi? Kum Aisyah, diangkat kepalanya, dicium keningnya. Ibu jangan bayangin itu biasa aja. Nggak mungkin. Dicium. Jangan minta maaf. Kalau malam ini engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin kita bisa minum teh berdua bersama malam ini. Romantis Bu ya. Allahu Akbar. Jadi rasanya nggak cukup 1 jam 2 jam kisah-kisah membicarakan sikap mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ibu sama suami begitu Bu? Iya apa? Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Nih, ambil Bu. Silakan Ibu, ya silakan mana? Ini Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Nama ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaidah dari MT At-Taqwa Cikaum Subang. Iya. Saya mau tanya, Boleh. Subang tuh banyak nanasnya Bu ya? Iya. Sama tebu. Sama tebu. Iya. Sama apa? Yang manis-manis banyak Bu ya? Iya. Saya mau tanya, Boleh. Saya pernah dengar ceramah kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menguap. Karena katanya kalau menguap itu perbuatan setan. Benarkah begitu, Saya mohon penjelasannya. Menguap yang gimana Bu? Menguap yang gimana? Gimana menguapnya? Gimana? Contoh menguapnya seperti apa Bu? Nggak bisa. Kita nggak tahu menguap tuh apa. Maksudnya ngantuk. Iya, mengantuk. Yang gimana menguap ngantuk yang? Mangap. Oh mangap, oke. Yang mangap, mangap. Oh gitu ya. Yang gimana dia nggak tahu ibunya kan? Iya. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus sekali. Ibu dengar dari siapa? Saya dengar ceramah. Ustadz. Iya. Tanya aja sama ustadznya. Kenapa nanya ke saya? Kan udah. Tanya sama ustadznya dong Bu. Ustadz udah pulang. Iya. Saya tidak tahu pasti jawabannya. Mungkin nanti mohon diluruskan oleh para guru yang menyaksikan tayangan ini. Tapi rasanya seperti manusia biasa, pasti ya yang namanya ngantuk wajar. Hanya barangkali adab dan etikanya. Mungkin Nabi itu menutupnya dengan baik, betul? Ada doa yang dipanjatkan. Karena Nabi itu segala sikapnya itu kan semuanya itu anugerah, hikmah, rahmat Allah, tatapannya, senyumannya, gitu ya. Maka Nabi itu, masya Allah ya, kalau tersenyum, senyumnya tuh bikin orang tuh seneng. Bahkan disebutkan
Nabi itu dari jarak jauh saja sudah terpancar cahayanya. Ketika mendekat, orang tuh nunduk, saking gak kuat melihat cahayanya itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Gitu ya. Jadi anta syamsun, matahari, anta badrun, engkau rembulan. Bahkan cahayamu melebihi cahaya apapun. Terbayang. Senyum terpancar. Makanya wajar kalau ada hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhi laka sedekah. Betul? Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Makanya senyum yang baik itu rumusnya ada tuh. 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Tahan 5 jam. Nah, senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 detik. Karena kalau senyumnya nggak seimbang jadi beda. Beda. Jadi jahat ya? Jadi jahat. Nah. Oke, baik Ibu. Sekarang kita latihan senyum 5 detik Bu ya. Oke, ke kanan 2 cm. Ke kiri 2 cm. Tahan 5 detik. Tuh. Nah, mana yang nggak senyum, awas saya nggak senyum. Masuk TV nih Bu, masuk TV nih. Ayo, senyum semuanya. Tuh, 2, 3. Tahan 4. Bagus semua, tepuk tangan Bu. Ya. Siapa mau tanya selanjutnya? Ayo, Ibu, oh ini Ibu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiharti dari Majelis Taklim Al-Mubarakah Cipinang Muara. Sebelum bertanya, boleh nggak ngasih yel-yel? Yel-yel. Waduh, boleh. Boleh. Silakan. Boleh. Yel-yel Majelis Taklim Al-Mubarakah. 1, 2, 3. Kami tak tunjung ke studio BTV mendengarkan tausiah taklim Al-Mubarakah dari Muara 3, ibu-ibu soleha. Semoga semua kita jadi barokah. Semoga semua kita jadi barokah. Terima kasih. Iya, luar biasa. Sering ikut kuis kayak ini aja paling sering dulu ya. Ya. Silakan Ibu. Saya mau tanya Iya. Boleh Ibu. Saya pernah dengar Nabi Muhammad nangis karena kehilangan istri tercinta dan anak-anaknya. Padahal anak cowok kan gak boleh nangis, harus kuat. Terima kasih. Kayak nasihatin orang. Karena anak cowok gak boleh nangis ya. Terus ya, terus. Mohon penjelasannya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad pernah menangis karena kehilangan istri dan anak-anak tercinta. Iya. Padahal kan cowok gak boleh nangis ya. Itu pertanyaan dari beliau. Ya Allah. Iya benar ya, iya. Ya udah gimana Ibu aja lah. Nanya sendiri, jawab sendiri ya, paling cepat itu namanya. Bunda. Bunda. Baginda Nabi Muhammad punya hati tidak? Punya. Kalau beliau sedih, wajar tidak? Wajar. Pernah Nabi sedih? Pernah. Bahkan ada 1 tahun disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa waktu itu Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya? 1, Nabi kehilangan istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid alaihassalam. Yang kedua, Nabi kehilangan paman yang dicintainya, Abu Thalib. Betul? Nabi sedih? Ketika sedih kemudian meneteskan air mata, boleh tidak? Boleh. Wajar tidak? Wajar. Ya Bu, cowok kan gak boleh nangis.
Makanya mohon maaf, ibu nggak bisa bilang cowok nggak boleh nangis. Cowok nggak boleh. Cowok juga punya hati. Bu. Jadi boleh nangis tidak? Bahkan kalau bunda sering lihat barangkali doa di sosmed sambil nangis. Betul? Apalagi kalau bunda mungkin lihat video ngomongin almarhumah ibu pasti nangis. Betul? Cowok nggak boleh nangis. Galak emaknya. Nggak bisa begitu, Bu. Jadi nangis boleh? Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya. Allah tidak mengazab seseorang karena kesedihan dalam hatinya. Akan tetapi Allah tidak suka kepada seseorang karena lisannya. Maksudnya apa? Dia dikasih kesedihan tapi mohon maaf dia mengumpat Allah. Dia menghina Allah. Dia membenci takdirnya Allah. Nangisnya boleh? Boleh. Nangisnya boleh, yang tidak boleh menghina takdirnya. Kok Allah nggak adil gitu? Kok Allah begini? Sambil nangis. Jadi kalau bunda ingat dosa, ingat masa lalu, ingat maksiat, nangis, maka tangisan itu dicintai oleh Allah. Nah, nangis ada suara ini di sini ada. Satu, air mata yang dicintai Allah, air mata yang menangis karena ingat apa? Dosa. Dua, air mata yang menetes karena digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bunda taklim, bunda ngaji sampai mata teh tiba-tiba netesin air mata, maka mata itu dicintai Allah. Bunda bangun di sepertiga malam, bunda tahajud, ngantuk-ngantuk bunda tahajud, tiba-tiba matanya ngalir, air matanya itu dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena dia sedang merindukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bunda pernah nggak begini? Izin. Lagi ada masalah, lagi susah, terus doa nangis pernah? Sampai kita bilang begini, ya Allah gimana engkau saja. Ya, sampai sudah bingung, kanan mentok, kiri mentok, atas mentok, bawah mentok, cuman bisa bilang gimana engkau saja ya Allah. Tiba-tiba nangis. Pernah nggak? Sering. Susah amat hidupnya. Sering begitu. Jadi mulai hari ini laki-laki nangis boleh nggak? Perempuan nangis? Boleh. Dan yang hebat Mas Bedu, Iya. jamaah bunda sayang, lihat perhatikan. Kalau laki-laki nangis, yang dipegang apanya? Matanya. Tapi kalau perempuan nangis yang dipegang apa? Mulutnya. Betul nggak? Kalau saya laki-laki nangis yang dipegang gini kan? Kalau perempuan? Kenapa coba? Kenapa ibu? Karena apa? Ada yang begini kalau perempuan. Ya. Kenapa kalau laki-laki yang dipegang mata, kalau perempuan dipegang mulut? Ternyata disitulah letak dosa yang paling banyak. Laki-laki dosa paling banyak di mana? Perempuan dosa paling banyak di mana? Tangisilah semua dosa yang pernah kamu lakukan. Dari matamu, dari mulutmu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Anak cowok Gak boleh nangis. jadi boleh nangis. Boleh, Bu, ya insya Allah. Jadi jelas tuh Bu, ada air mata yang memang dirindukan dan disukai oleh Allah ya. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Si Ibu, mau kemana? Gak ada. Yang mana? Yang ini? Silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esih dari Muslimat NU Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya mau tanya, Boleh. saya dengar kalau Kapan dengernya? kemarin saya dengar kalau
kalau mimpi bertemu dengan Nabi itu bukan mimpi dari setan, karena setan tidak menyerupai Rasulullah. Bagaimana kalau umatnya ingin sekali melihat dalam mimpi, karena Nabi itu luar biasa. Saya sangat merindukan sekali dengan akhlak beliau. Bagaimana seandainya umat ingin bertemu di dalam mimpi beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua umat merindukan untuk mimpi bertemu dengan Rasulullah ya. Nah, ini bagaimana caranya kita sebagai umat Nabi Muhammad agar bisa bertemu dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Harapannya nanti kelak kita di surga bisa berdampingan di sebelahnya ya. Nah, ini untuk bisa bermimpi saja butuh cara, dan seperti apa caranya nanti dijawab ya. Oke, baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.